Ya, sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kita kembali menyimak program Jatim News Today untuk edisi hari ini, edisi hari Sabtu, 11 Desember 2021 bersama saya, Ilham Dianta. Dan seperti biasanya, JNT akan menampilkan beragam informasi seputar Jawa Timur. Di antaranya nanti akan kita ikuti informasi dari Madiun, di mana BPBD Kota Madiun salurkan bantuan Basnas dan masyarakat ke warga terdampak letusan Gunung Semeru, dan juga tentunya dengan beragam informasi terupdate dan menarik lainnya. Dan sahabat, inilah Jatim News Today selengkapnya. Ya, sahabat, sebagai informasi pertama kita coba buka informasi dari kantor berita Antara. Dari data Basarnas sampai Jumat kemarin ada 43 korban meninggal yang sudah dievakuasi. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Hanif Nasrullah, kantor berita Antara. Korban meninggal dunia akibat awan panas guguran Gunung Semeru, Jawa Timur menjadi 43 orang. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Surabaya Jumat 10 Desember merilis, awan panas guguran Gunung Semeru yang terjadi pada 4 Desember lalu juga menyebabkan sebanyak 82 orang mengalami luka ringan. Selain itu, terdata sebanyak 20 korban mengalami luka berat. Sementara berdasarkan laporan masyarakat, diperoleh keterangan sebanyak 12 orang dinyatakan hilang. Kasih Operasi Kantor SAR Surabaya Iwayan Suyatna memastikan, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terbagi dalam 3 unit pencarian. Unit SAR 1 melakukan pencarian di Dusun Curah Koboan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Unit SAR 2 melakukan pencarian di daerah Tambang Pasir Haji Satuhan, dan unit SAR 3 melakukan pencarian di Dusun Kebondeli dan Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, kantor berita Antara mewartakan. Ya, sahabat, baru saja kita simak informasi dari Hanif Nasrullah, kantor berita Antara. Dari data Basarnas sampai Jumat kemarin ada 43 korban meninggal yang sudah dievakuasi. Baik, selanjutnya, hari ini sahabat, tim SAR gabungan lakukan pencarian lanjutan di 3 titik lokasi temuan di Kampung Renteng. Informasi selengkapnya coba kita simak laporan dari kontributor Iwan dari Viva News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Sabtu 11 Desember tahun 2021, Bangunan masih update kondisi terkini proses pencarian korban hilang akibat bencana erupsi Semeru. Update terakhir berdasarkan Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Semeru hingga pukul 19 malam kemarin, Jumat kemarin, tercatat 46 korban jiwa, terus 12 korban hilang. Untuk korban luka berat 20 orang dan luka sedang 82 orang. Sementara untuk 6.573 masyarakat mengungsi yang disebar pada 126 titik pengungsian. Dan inilah visual terkini proses pencarian korban hilang yang saat ini difokuskan pada 3 titik yang kemarin berhasil terdeteksi oleh anjing pelacak SAR Mabes Polri. 1 alat berat saat ini diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penggalian karena penggalian yang kemarin dilakukan tidak efektif
harus menggunakan alat sederhana yakni cangkul dan sekop. Jadi selain menggunakan alat berat, untuk proses pencarian hari ini juga melibatkan sejumlah mobil pemadam kebakaran untuk mensuplai air guna mempermudah pengerukan yang akan dilakukan oleh tim SAR gabungan. Jadi untuk potensi SAR yang dilibatkan di lokasi ini teman-teman, lebih dari 100 orang untuk di titik dusun Kampung Renteng. Sementara di atas sana juga berlangsung kegiatan di blok Tambak Pasir Haji Satukan, dan juga saat ini di sektor lainnya di dusun Curakoban juga berlangsung, serta di dusun Kebondeli Utara. Dan inilah satu alat berat yang diterjunkan ini ke lokasi untuk melakukan penggalian di satu titik sisi utara, yakni di rumah sisi utara yang kemarin sudah dibongkar oleh teman-teman potensi SAR. Baik teman-teman, untuk sementara Bang mengakhiri dulu. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan Iwan dari Viva News ya, dengan informasinya bahwa tim SAR gabungan melakukan pencarian lanjutan di 3 titik lokasi temuan di Kampung Renteng. Baik sahabat, kita beralih ke Madiun. Kita dapatkan informasi BPBD Kota Madiun salurkan bantuan Basnas dan masyarakat ke warga terdampak letusan Gunung Semeru. Informasi selengkapnya kita simak laporan dari Kiki Desilia dan David Suara Madiun. Sahabat, pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memfasilitasi masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan ke Kabupaten Lumajang. Bantuan yang diberikan bagi para korban yang terdampak letusan Gunung Semeru. Posko bantuan mulai dibuka hari Minggu 5 Desember 2021. Meski baru beberapa jam dibuka, namun antusias warga Kota Madiun cukup tinggi. Bahkan sejumlah bantuan telah terkumpul, mulai sembako, makanan instan, baju layak, hingga masker. Selain itu, Badan Amil Zakat Basnas Kota Madiun juga mengirimkan bantuan logistik berupa 200 box susu bayi, 150 box bubur bayi, dan 30 box masker. Seluruh bantuan juga diserahkan ke BPBD Kota Madiun selaku penyalur bantuan logistik. Harapannya, bantuan yang diberikan ini mampu meringankan beban warga yang terdampak, utamanya para ibu yang memiliki anak bayi atau balita. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Jaryanto mengatakan, posko bantuan dibuka terus hingga ada pengumuman lebih lanjut dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, masyarakat masih bisa mengirimkan bantuan. Sementara itu, kepada warga yang telah mengirimkan bantuan, pihak BPBD menyampaikan terima kasih. Sedikit bantuan ini bisa melegakan saudara-saudara kita yang terkena musibah di Lumajang. Kiki Desilia, David, Suara Madiun. Terima kasih rekan Kiki Desilia dan David Suara Madiun dengan informasinya. BPBD Kota Madiun salurkan bantuan Basnas dan masyarakat ke warga terdampak letusan Gunung Semeru. Baik, kita ke informasi yang lain sahabat. Bupati Sidoarjo lantik pengurus FBRB untuk masa bakti tahun 2021 sampai 2024. Berikut laporan dari Nabila Khansa, Suara Sidoarjo. Sahabat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo adakan sosialisasi dan pengukuhan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB masa bakti 2021 hingga 2024 di Kota Sidoarjo pada Selasa 7 Desember 2021. Pada pengukuhan kali ini dari total 40 peserta yang akan dikukuhkan hanya 12 perwakilan di setiap bidang yang dikukuhkan dikarenakan pandemi yang belum juga usai sehingga patuh pada protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Pengukuhan kali ini dilakukan langsung oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Fudlur Ali Joprawito selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sidoarjo. Pada sambutannya mengatakan bahwasanya dengan terbentuknya FPRB ini dapat menjadi langkah awal untuk siaga bencana khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Jadi adanya perubahan paradigma perang bencana yang semula dari penanganan menjadi preventif, maka kebijakan perang bencana diarahkan pada kegiatan pengurangan risiko bencana. Oleh itu mewadahi forum ini, maka
bencana sebagai tempat atau wadah bagi semua stakeholder dari unsur pemerintah, unsur usaha, unsur media, dan unsur akademisi. Di kesempatan itu juga Bupati Sidoarjo Ahmad Nur Ali mengucapkan selamat kepada Ibu Nuning Nur Nadwi selaku Ketua Pelaksana Harian FPRB untuk masa bakti 2021 hingga 2024 dan mengingatkan bahwasanya Sidoarjo ini juga termasuk daerah rawan bencana sehingga perlu kesiapan matang untuk preventif terhadap penanggulangan secara material. Ini seperti yang dikatakan Bupati Sidoarjo Ahmad Nur Ali di sela pidatonya. Ketika bencana itu seakan-akan sudah nyata dan pasti datang, bisa jadi juga karena umur bumi yang sudah menurun, maka saya sepakat bahwa bencana ini tidak bisa untuk dihilangkan. Makanya forum ini benar judulnya, forum perangan yang kita bahas, maka mitigasi bencana. Langkah cepat, langkah tanggap ketika bencana itu ada, hanya tidak begitu besar bagi masyarakat. Pada pengukuhan FPRB kali ini dihadiri dan disaksikan oleh Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Dr. Haji Ahmad Fatonirol di MPD, Komandan Kodim 0816 Sidoarjo, Letkol Infanteri Muhammad Isfanusi, Kepala Dinas DLHK Kabupaten Sidoarjo M. Bahrul Amik, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Nabila Kansa, Suara Sidoarjo dengan informasinya Bupati Sidoarjo lantik pengurus FBRB untuk masa bakti tahun 2021 sampai 2024. Baik, yang terakhir sahabat, kita ikuti informasi penggiat pariwisata hadir dalam Sidoarjo Travel Fair 2021, Song-song optimisme di tahun 2022. Informasi selengkapnya kita simak laporan dari rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sidoarjo gelar kegiatan tahunan Sidoarjo Travel Fair 2021 bertempat di Convention Hall Hotel Delta Sinarmayang mulai 7 sampai 8 Desember 2021. Pelaku dunia pariwisata diantaranya hotel, restoran, pengelola wisata, travel, dan lain-lain ikuti gala dinner dan tabletop yang merupakan rangkaian acara dalam Sidoarjo Travel Fair 2021. Ajang ini merupakan forum bisnis pertemukan antara pelaku industri pariwisata daerah dengan pelaku industri pariwisata di daerah tujuan atau dikenal dengan istilah buyer dan seller. Sidoarjo Travel Fair 2021 diikuti oleh 39 seller dan 80 buyer, di antaranya dari Asita, ASPI, IPI, dan beberapa organisasi pariwisata lainnya. Joko Supriyadi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menuturkan, dengan dipertemukan di satu tempat, penggiat pariwisata antara buyer dan seller diharapkan akan ada transaksi di antara kedua belah pihak. Ya, yang penjual ini adalah semua potensi wisata di Sidoarjo, baik itu hotel, restoran, kemudian juga transportasi dan sebagainya. Nah, kita juga yang membeli adalah teman-teman dari travel di luar Sidoarjo. Nah, dengan demikian semua potensi wisata Sidoarjo ini akan terbeli dan terjadi transaksi di sini. Nah, dengan demikian upaya pariwisata untuk mengangkat ekonomi akan menjadi real di sini. Ahmadi, Ketua PHRI Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Sidoarjo berharap adanya Sidoarjo Travel Fair 2021 Kabupaten Sidoarjo tidak hanya sebagai tempat transit saja, tapi minimal masyarakat luar daerah bisa tinggal semalam atau jalan-jalan ke Sidoarjo. Dengan kondisi kepariwisataan yang jeblok selama 2 tahun ini, mau tidak mau Sidoarjo harus berbenah. Karena Sidoarjo ini meskipun kayaknya tidak mempunyai spot-spot turisme, tapi hakikatnya pelaku pariwisatanya sangat banyak. Mulai hotel, restoran, destinasi, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu tidak kita gagas untuk kita bantu bangkit kembali, maka mereka akan mati. Sahabat, pada kegiatan Sidoarjo Travel Fair tahun sebelumnya mencatatkan transaksi lebih dari 2 miliar rupiah. Untuk tahun ini pihak penyelenggara tidak berharap lebih. Meski begitu, pihak penyelenggara bertujuan agar travel agent sudah memahami lebih jauh berbagai tempat
dan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo dengan informasinya. Penggiat pariwisata hadir dalam Sidoarjo Travel Fair 2021 songsong optimisme di tahun 2022. Ya, sahabat, informasi tadi sekaligus menutup Jatim News Today untuk edisi hari ini, Sabtu 11 Desember 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPR Radio Jawa Timur yang menyiarkan dan menayangkan program ini secara serentak. Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Proboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Akhir kata saya, Ilham Danta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.